Bab 2495. Surya tidak tahu apakah tebakannya benar atau tidak. Bagaimanapun, helm cahaya pada awalnya tidak menggabungkan kekuatan Dewa Iblis. Jika anak cahaya bermaksud untuk menggabungkan kekuatan Dewa Iblis ke dalam baju besi cahaya, maka dia tidak punya alasan untuk meninggalkan helm cahaya. Namun, jika anak cahaya tidak memiliki niat seperti itu, bagaimana bisa sarung tangan cahaya dan baju besi cahaya tidak terlihat? Surya terus memikirkannya dalam benaknya. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa pada awalnya anak cahaya mungkin tidak berpikir untuk melawan Dewa Iblis. Saat bertarung dengan penguasa kegelapan di ruang tengah, dia tidak sengaja jatuh di ruang bawah. Di sini, anak cahaya bertemu dengan boneka Dewa Iblis, jadi dia berpikir untuk mengerahkan kekuatan Dewa Iblis ke dalam baju besi cahaya. Namun, boneka Dewa Iblis tidak akan muncul atas inisiatif mereka sendiri, jadi anak cahaya tidak sepenuhnya bisa menemukan 8 boneka Dewa Iblis. Oleh karena itu, kekuatan Dewa Iblis dari 8 Dewa Iblis tidak digabungkan ke dalam baju besi cahaya. Belakangan ini, Surya secara tidak sengaja menggabungkan kekuatan jahat Dewa Iblis Baroman yang dibawa oleh Elis ke dalam helm cahaya. Oleh karena itu, bisa digunakan hari ini. Meskipun metode anak cahaya ini bukanlah metode terbaik. Bagaimanapun juga, dilahap oleh Dewa Iblis bukanlah hal yang membahagiakan. Akan tetapi, melakukannya seperti ini setidaknya bisa menyelamatkan nyawa. Terlebih lagi, setelah memahami masalah ini, keraguan lain di benak Surya juga terpecahkan. Masuk akal jika sangkar kegelapan ini memenjarakan energi di tubuh Surya, sehingga kekuatan perisai pertahanan cahaya tidak akan bisa diaktifkan. Akan tetapi, kekuatan perisai pertahanan dapat menahan serangan Elis di saat kritis. Hal ini disebabkan karena jejak kekuatan jahat Dewa Iblis Baroman terserap dalam helm cahaya tersebut. Meskipun energi Surya terkurung, setidaknya ia bisa melindungi dirinya sendiri. Surya tinggal di tubuh Dewa Iblis Baroman selama beberapa jam dan akhirnya dikeluarkan oleh Baroman. Setelah beberapa jam, energi sangkar kegelapan habis dan hilang bersama angin. Sementara itu, Surya juga dikeluarkan bersama kotoran Baroman. Surya, yang telah kehilangan kurungannya, langsung memancarkan cahaya putih dari tubuhnya. Dia melihat sebuah kolam tidak jauh dari situ dan langsung melompat ke dalam kolam, memercikkan air setinggi beberapa meter. Biur, suara apa itu? Elis menengok dan melihat ke arah kolam. Meskipun dia tidak melihat Surya, dia melihat riak di dalam kolam. Dalam sekejap, ekspresi keterkejutan muncul di mata Elis, lalu dia berseru dengan marah, "Dasar brengsek, ternyata dia belum mati." Wush! Sebelum Elis selesai berbicara, Surya terbang keluar dari kolam dan membubung ke langit, menyebabkan percikan air putih. Elis menatap Surya dengan sorot mata dingin seraya berkata, "Dasar sialan, kamu belum mati." Enggak bisa, aku harus membunuhmu." Srak! Surya tidak mendengarkan perkataan Elis lagi, dia langsung menarik sehelai kain dari bajunya dan menutup matanya. Kekuatan Baroman terletak pada matanya. Oleh karena itu, selama tidak menatap mata Baroman, maka Surya bisa terhindar dari kurungannya. Sekarang, Surya hanya ingin bertarung dengan cepat dan membunuh Baroman. Aura naga menyebar dalam radius 800 meter dan lokasi Baroman sudah terdeteksi. Oleh karena itu, Surya dapat mengetahui lokasi spesifik Baroman bahkan tanpa perlu melihatnya. Bab 2496. Hahaha. Elis tertawa sambil berkata, "Apa menurutmu kamu bisa menghindari pembantaian dari Yang Mulia Baroman dengan menutup matamu?" Pada saat ini, cahaya perak menyala. Sebelum Elis bisa menyelesaikan kata-katanya, tombak naga biru muncul di depan matanya. Aura hitam keluar dari mulut Elis dan membekukan tombak naga biru menjadi es. Saat Elis memecahkan es dengan cahaya putih dan hendak berbicara dengan bangga, terdengar suara gemuruh yang teredam di langit. Elis mendongak dan melihat Surya muncul di langit. Awan gelap besar muncul di atas kepala Surya. Pada saat ini, tubuh naga sedang berenang di antara awan gelap dan sesekali menampakkan sosoknya. Melihat hal tersebut, Elis sangat terkejut hingga tidak bisa berbicara. Energi dan aura yang kuat ini telah mengejutkan Elis. Setelah beberapa saat, Elis kembali sadar dan bergumam dengan suara gemetar, "Ini, bagaimana mungkin? Apa ini kekuatannya?" Teknik naga dewa. Ledakan petir. Surya berteriak dengan marah, lalu secara tiba-tiba petir menyambar dan berubah menjadi bentuk naga. Petir menyambar tubuh naga itu,
lalu tiba-tiba La mengayunkan ekornya dan langsung mengenai Baroman dengan ekornya. Duar, petir menyambar, tubuh Baroman berubah menjadi aura hitam dalam sekejap, sedangkan Alice berubah menjadi bubuk bahkan sebelum dia sempat sadar kembali. Alice tidak akan pernah menyangka bahwa ini adalah kekuatan Surya. Namun, pada kenyataannya Surya telah berlatih di Menara Pagoda selama 45 tahun. Energi serta aura di dalam Menara Pagoda ribuan kali lipat dari dunia luar. Surya mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, kemudian kultivasinya secara alami meningkat pesat dalam sehari. Dalam 20 tahun pertama, Surya berkultivasi di tingkat pertama Menara Pagoda dan memahami teknik naga dewa. Dalam 25 tahun berikutnya, Surya berkultivasi di tingkat 4 Menara Pagoda. Setelah Surya melipat gandakan kekuatan teknik naga dewa sebanyak 3 kali, dia juga memahami serangan aura naga dari atribut petir, api dan angin. Ketiga jurus ini, masing-masing digunakan untuk menghadapi 3 musuh yang berbeda. Serangan atribut petir adalah yang tercepat, yang juga merupakan metode serangan pilihan Surya. Tentu saja, jika berhadapan dengan sekelompok musuh, maka Surya akan langsung memilih menggunakan naga api atau naga angin. Saat Baroman menghilang, langit di timur berangsur-angsur menjadi putih dan pusaran cahaya putih muncul. Surya berdiri di atas pohon besar, menyaksikan matahari terbit. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia memutuskan untuk langsung menuju ke tingkat 7 Menara Pagoda. Meskipun bahayanya meningkat seiring menaiki Menara Pagoda, Surya percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia setidaknya bisa melewati tingkat 7. Sementara itu, untuk 2 lantai terakhir, dia bisa menentukan sukses atau gagalnya dengan berkultivasi selama 30 tahun lagi. Di bawah sinar matahari keemasan, Surya berubah menjadi bayangan dan terbang ke pusaran cahaya putih. Detik berikutnya, cahaya putih melintas di depan matanya, Surya muncul di tingkat 7 Menara Pagoda. Namun, pemandangan yang muncul di hadapannya langsung membuat Surya tercengang. Tanpa diduga, Surya menyadari bahwa dirinya telah sampai di lokasi danau besar di dunia ajaib Weiser. Melihat pemandangan yang sangat nyata di depannya, Surya sangat terkejut dan bergumam, dengan heran, ini, bagaimana aku bisa muncul di sini? Bukankah ini kediaman Master Alcott? Apa mungkin ujian di tingkat 7 Menara Pagoda adalah mengalahkan Master Alcott? Seluruh tubuh Surya gemetar, dia tidak tahu bahwa ujian di tingkat 7 adalah mengalahkan Master Alcott. Surya percaya bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Alcott. Bagaimanapun, dia terlalu kuat. Alcott awalnya adalah seorang kultivator di ruang atas. Dia jatuh ke ruang bawah karena dijebak oleh orang lain. Surya merasa sangat senang karena Alcott bisa menerimanya sebagai muridnya. Akan tetapi, sekarang justru dirinya harus menjadi musuh dari gurunya. Surya mau tidak mau mundur 2 langkah, lalu dia tiba-tiba tertegun, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tunggu, sebentar, orang-orang yang muncul di sini adalah semua orang yang terbunuh karena berbagai sebab di ruang bumi. Apa mungkin Master Alcott juga sudah mati? Melihat kembali masa lalu, Surya merasa sedih dan menitikkan air mata. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari samping, "Hei, Nak. Apa kamu di sini untuk memancing juga?" Bab 2497. Memancing. Surya menengok untuk melihat dan melihat seorang pria parubaya tampan sedang duduk di tepi danau sambil memancing. Surya belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia melihat lebih dekat dan bertanya dengan ragu, "Maaf, apa barusan kamu bicara denganku?" Pria parubaya itu mengangkat bahu tak berdaya, melihat sekeliling seraya menjawab, "Kamu dan aku sepertinya satu-satunya orang yang ada di sini. Kenapa, kamu di sini untuk memancing juga?" "Memancing? Enggak." Surya menggelengkan kepalanya. Meskipun Surya tahu bahwa pria parubaya di depannya sangat berbahaya, saat melihat pemandangan yang familiar di sini, semangat juang di hati Surya tidak dapat tersulut. "Aku di sini bukan untuk memancing. Kamu salah orang. Kalau kamu nggak memancing, lalu apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku, bukankah ini Menara Pagoda?" tanya Surya. Dia tertegun lalu bertanya lagi, "Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu muncul di sini?" Pria parubaya itu tersenyum tipis, mengambil pancing dan menyerahkannya kepada Surya sambil berkata, "Aku sedang bersiap untuk memasak sepanci sup ikan segar. Sekarang, kalau kamu membantuku menangkap 3 ikan, aku akan memberitahumu segalanya. Tapi, nggak ada tapi, kalau nggak kamu bisa menunggu di sini sendirian."
Mendengar hal itu, Surya tertegun. Pria parubaya itu memaksakan pancing ke tangan Surya, lalu dia menepuk bahu Surya, tersenyum padanya sebelum melanjutkan memancing. Surya melihat ke atas dan ke bawah pada pria parubaya itu dan menemukan bahwa tidak ada jejak aura kultivator pada dirinya. Terlebih lagi, sikapnya sangat santai dan dia sepertinya bukan orang jahat. Karena menara pagoda ini lahir karena takdir, maka setiap orang yang ditemui Surya di sini pasti adalah orang-orang yang sudah ditakdirkan. Sekarang, karena dirinya sudah ada di sini, sebaiknya lakukan apa yang pria itu katakan terlebih dahulu. Surya hanya perlu bersiap-siap dan hati-hati. Jika terjadi situasi tak terduga, dia juga dapat menanganinya sendiri. Memikirkan hal ini, Surya menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Baiklah, kalau begitu, aku akan menangkap 3 ikan untukmu." Nggak mudah menangkap ikan di sini. Bisa atau nggak saat menangkap ikan tergantung pada keberuntunganmu. Suatu hari, ada seorang pria yang memancing di sini selama 3 tahun, sayangnya dia nggak berhasil menangkap 1 ikan pun. Haha, kalau kamu, aku cuma memberimu 1 hari. Kalau kamu nggak bisa menangkap 3 ikan dalam 1 hari, maka membuktikan kalau kita nggak ditakdirkan. Aku nggak akan peduli dengan urusanmu lagi. Apa, selama 3 tahun nggak bisa menangkap ikan? Kamu tahu tentangku? Haha, pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, "Aku lihat sekarang kamu perlu fokus memancing." Surya menatap pria parubaya itu dan melihat pria itu tidak mau berbicara lagi. Meskipun Surya penuh keraguan, dia hanya bisa menahannya dan terus memancing. 1 jam kemudian, Surya menangkap ikan pertamanya. Pria parubaya itu hanya melirik dan tidak berkata apa-apa. Setengah jam kemudian, Surya menangkap ikan kedua, pria parubaya itu juga tetap diam. Kemudian, hingga malam harinya, Surya gagal menangkap 3 ekor ikan. Pria parubaya itu melirik matahari terbenam di langit, kemudian berkata, "Aku akan kembali saat matahari terbenam." Sepertinya kita memang nggak ditakdirkan. Belum tentu, mungkin aku bisa menangkap ikan lagi. Menyerah saja, nak, kamu sudah nggak punya kesempatan. Pada saat ini, hanya terdengar suara percikan. Surya tiba-tiba menarik pancingnya dan menarik seekor ikan mas perak sepanjang 1 kaki. Bab 2498. Di bawah matahari terbenam, ikan mas perak bergoyang dan memercikkan tetesan air emas. Surya menengok ke arah pria parubaya itu seraya berkata, "Senior, aku sudah menangkap ikan ketiga." Pria parubaya itu menatap Surya dan tidak berkata apa-apa. Melihat hal tersebut, Surya buru-buru melepas ikan mas perak tersebut dan memasukkannya ke dalam ember di sebelahnya. Termasuk dengan 2 ikan yang ditangkap di pagi hari, kini ada 3 ikan di dalam ember. Surya mendatangi pria parubaya itu sambil membawa ember, lalu dia meletakkan ember itu seraya berkata, "Senior, lihat. Ini 3 ikan yang kamu inginkan." Pria parubaya itu menatap ketiga ikan yang berenang di dalam ember. Kali ini, ikan di dalam ember mengayunkan tubuhnya dan memercikkan air. Pria parubaya itu menggerakkan bibirnya dan menyahut, "Sepertinya ini adalah takdir dari surga. Surga yang memberimu kesempatan ini." Mendengar hal tersebut Surya merasakan luapan kegembiraan di dalam hatinya. Surya tahu betul bahwa selama seharian memancing di sini, dia hanya melihat pria parubaya tersebut. Perlu diketahui, ini adalah dimensi yang dibentuk di tingkat 7 menara pagoda. Jika ada musuh lain yang muncul di sini, mereka seharusnya sudah muncul sejak lama. Namun, selain pria parubaya ini, hari ini Surya tidak melihat orang lain di sini. Hal ini hanya membuktikan satu hal, yaitu pria parubaya di depannya adalah kultivator kuat di tingkat 7 menara pagoda. Namun, dia menyembunyikan aura kultivasi di tubuhnya, sehingga Surya salah mengira dia adalah orang biasa. Mereka yang bisa muncul di tingkat 7 menara pagoda pasti adalah orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Jika mereka bisa menang tanpa bertarung, itu tentu saja merupakan pilihan terbaik. Terlebih lagi, pria parubaya ini memintanya untuk memancing begitu dia melihat Surya. Faktanya, sebagian besar kultivator dengan tingkat kultivasi yang tinggi tidak akan memberitahukan rahasia kultivasi kepada orang lain sesuka hati. Walaupun para senior ini menerima murid, mereka masih harus melihat peluang. Kali ini, mungkin sudah menemukan peluang. Sejak memasuki ilusi terakhir kali, Surya sangat menyukai peluang.
Setelah merenung dengan cermat, dia menemukan bahwa dia telah memasuki peluang khusus sejak bertemu dengan Kaldron Sembilan Naga. Peluang itu jarang dan sulit didapat. Oleh karena itu, Surya selalu menghargai setiap peluang yang dia temui sejak saat itu. Pria parubaya itu berkata, "Ayo, bawa pulang ikannya bersamaku. Malam ini, aku akan memasak sepanci sup ikan segar untuk kamu coba." Baik, Surya merasa lapar sepanjang hari dan perutnya sudah keroncongan. Pada saat itu, dia mengikuti pria parubaya itu dengan membawa ember. Mereka berjalan beberapa mil bersama, sampai mereka tiba di sebuah rumah kayu kecil. Pria itu kemudian memberitahu Surya, bahwa ini adalah rumahnya. Setelah berkata demikian, pria parubaya itu mengeluarkan kunci dan melangkah maju untuk membuka pintu. Surya melihat sekeliling dan menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya sangat familiar. Namun, Surya tahu betul bahwa ketika dia berada di dunia ajaib Weiser, tidak ada rumah kayu kecil di sini. Mengapa ada rumah kayu kecil di sini? Pemandangan di sini sama persis dengan dunia ajaib Weiser, yang membedakan hanyalah rumah kayu kecil tersebut. Saat ini, langit benar-benar gelap. Pria parubaya itu memasuki rumah, menyalakan lampu, berjalan keluar dan menatap Surya yang masih tertegun. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, "Hei, anak bodoh. Kenapa kamu berdiri di sana? Ayo, cepat bawakan ikannya ke sini, aku akan membuatkanmu sup ikan segar." Baik, Surya sadar dan memasuki rumah. Kayu dengan membawa ember. Pria parubaya itu memasak di dapur selama 1 jam dan akhirnya menyajikan sepanci sup ikan segar di atas meja. Sup ikan segarnya datang. "Makanlah, nak." "Terima kasih, senior." Surya mengambil sepotong daging ikan. Mencicipinya dan ternyata rasanya sangat enak. Dia langsung berkata dengan penuh semangat, "Senior, sup ikan segar yang kamu buat ini rasanya sangat enak." "Haha, kalau enak, makan saja yang banyak. Jangan sungkan padaku, makan saja." Baik, keduanya melahap makanan selama hampir setengah jam. Sepanci sup ikan segar telah habis. Suapan terakhir dari sup tersebut diberikan pada Surya. Surya meletakkan mangkuk dengan puas sambil berkata, "Enak sekali." Pria parubaya itu membersihkan giginya dengan tusuk gigi, lalu menjawab sambil tersenyum, "Haha, bocah bodoh. Enak, ya, setelah bertahun-tahun, kamu masih menjadi orang pertama di ruang bawah yang mencicipi keterampilan memasakku." Bab 2499. Mendengar ini, mata Surya berbinar dan dia menyahut dengan penuh semangat, "Kalau begitu, senior, kamu bukan seorang kultivator dari ruang bawah. Apa kamu kultivator dari ruang tengah? Kamu nggak perlu memanggilku senior. Sebenarnya, kamu harus memanggilku master." "Master, ya, aku sebenarnya adalah gurumu." "Kamu?" Surya menatap pria parubaya itu dengan heran, lalu berkata sambil tersenyum masam, "Senior, kita nggak saling kenal. Kita baru pertama kali bertemu hari ini. Bagaimana kamu bisa menjadi guruku? Kamu jelas nggak bisa begitu. Kalau aku makan sepanci sup ikan segarmu, maka kamu jadi guruku, begitu?" "Kenapa nggak bisa?" sahut pria parubaya itu menatap Surya dengan tegas. Kemudian, dia berkata, "Apa sepanci sup ikan segar ini rasanya nggak enak? Tapi, ini..." Surya merasa sangat malu. Lagi pula, tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Dia hanya makan sepanci sup ikan segar dan langsung menjadi murid pria parubaya itu. Surya adalah seorang kultivator, bukan koki. Pria parubaya itu berdiri dan keluar dari rumah kayu. Surya buru-buru mengejarnya dan berkata, "Senior, terima kasih telah membuatkan aku sup ikan segar, rasanya sangat enak." Cahaya bulan keperakan menyinari mereka berdua. Pria parubaya itu membelakangi Surya dan menyahut dengan nada dingin, "Apa menurutmu aku memintamu memanggilku sebagai master karena sepanci sup ikan segar itu?" "Apa?" sahut Surya tertegun. Dia melihat ke punggung pria parubaya itu dan menjawab, "Kalau bukan karena sepanci sup ikan segar itu, kalau begitu apa alasannya?" "Hai." Pria parubaya itu menghela napas, dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya, dia menjawab, "Apa kamu masih nggak bisa melihatnya?" Surya menyahut dengan ragu, "Apa maksudmu?" Pria parubaya itu menatap bulan di langit seraya berkata, "Maksudku, apa kamu nggak memerhatikan, kalau karakterku sangat mirip dengan gurumu, Alcott?" "Ah, benarkah?" ucap Surya menggaruk bagian belakang kepalanya dengan tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan kebingungan, "Menurutku, nggak terlalu mirip."
Omong-omong, senior, bagaimana kamu tahu kalau guruku adalah Alcott? Karena aku adalah Alcott. Kamu adalah guruku. Nggak mungkin. Kamu dan guruku punya kepribadian yang sangat berbeda. Saat ini, Surya benar-benar bingung, dia tidak tahu apa maksud pria parubaya di depannya. Bagaimana pria parubaya ini bisa tahu bahwa gurunya adalah Alcott dan kenapa pula mengatakan bahwa dirinya adalah Alcott? Hahaha, sebenarnya aku berbohong padamu. Aku cuma bercanda denganmu. Aku bukan orang yang keras kepala itu. Pria parubaya itu berbalik, menatap Surya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku adalah adik laki-laki Alcott. Namaku Alkos, akhirnya aku lepas juga dari kendali orang itu. Apa? Sahut Surya mengerutkan kening. Dia menatap Alkos seraya bertanya, kamu adik dari guruku. Karena dia sudah menerimamu sebagai muridnya, bukankah dia memberitahumu apa yang terjadi di ruang atas? Tanya Alkos menatap Surya dengan wajah dingin, matanya dipenuhi niat membunuh. Surya terkejut dan menjawab dengan terus terang, Master bilang kalau dulu dia menyukai seorang wanita. Kemudian, dia terluka karena wanita itu dan akhirnya meninggalkan ruang atas dan pergi ke ruang bawah. Orang sialan itu, semua ini terjadi karena dia. Kalau bukan karena keserakahannya akan kecantikan, bagaimana mungkin kami jatuh dari ruang atas ke ruang bawah? Aku juga dirugikan olehnya, dasar brengsek. Bab 2500. Saat Alkos berbicara, dia menendang batu di depannya. Surya melihat bahwa penampilannya yang marah tampak sangat menggemaskan. Surya ingin tertawa tetapi tidak berani. Dia hanya bisa menahannya dan bertanya, Senior Alkos, apa kamu baik-baik saja? Memalukan. Alkos membelakangi Surya, meletakkan tangannya di pinggul, terdiam beberapa saat dan berkata, sebenarnya, aku juga gurumu. Alcott dan aku sebenarnya adalah orang yang sama. Dia mengajarimu teknik dan aku juga akan mengajarkan teknik padamu. Aku ingin membuktikan kepada dunia kalau aku, Alkos, nggak kalah dari Alcott. Belakangan, Alkos memberitahu Surya tentang hubungannya dengan Alcott. Ternyata klan naga adalah penjaga dimensi khusus yang ikut serta dalam penciptaan alam semesta. Karena ada dua dimensi berbeda di alam semesta, terang dan gelap. Oleh karena itu, Alkos dan Alcott sudah terlahir sebagai satu orang sejak awal. Alcott adalah sosok di dunia cahaya, sedangkan Alkos adalah sosok di dunia kegelapan. Mereka pernah berbagi tubuh yang sama. Kemudian, mereka ditipu oleh pembunuh wanita Isrin dari organisasi pembunuh naga di ruang atas. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh organisasi pembunuh naga yang bersekongkol. Karena orang-orang dari organisasi pembunuh naga tidak mengetahui rahasia khusus tentang Alcott, mereka mengira Alcott sudah mati. Namun nyatanya, Alcott dan Alkos masih ada, satu di dunia cahaya dan satunya ada di dunia kegelapan. Keduanya bergabung menjadi satu. Di dunia di mana terang dan gelap bertukar, tidak ada kehidupan atau kematian bagi mereka. Ketika seseorang di dunia cahaya meninggal, jiwanya secara alami akan berpindah ke dunia kegelapan. Jika seseorang di dunia kegelapan meninggal, jiwanya secara alami akan berpindah ke dunia cahaya. Alam semesta pada mulanya adalah dimensi terang dan gelap yang diciptakan oleh penjaga dimensi. Karena ciri khusus dari dua bersaudara Alcott dan Alkos, mereka memiliki satu entitas di dunia masing-masing dan entitas lain di dunia mereka sendiri. Oleh karena itu, bagi Alcott dan Alkos, tidak ada hidup atau mati, yang ada hanya perpisahan dan reuni di antara keduanya. Karena mereka dibunuh oleh Isrin di ruang atas, maka kali ini Alcott dan Alkos terpaksa berpisah. Namun, ini juga merupakan hasil yang selalu diinginkan Alkos. Dia tidak ingin menjadi bayangan Alcott. Di dunia kegelapan, Alkos juga sosok yang dominan. Bahkan dalam hati Alkos, dia tidak kalah dari Alcott. Jadi, dia selalu ingin membuktikan dirinya. Sebelumnya tidak ada kesempatan, tetapi sekarang kesempatannya telah tiba. Alcott menerima murid, orangnya adalah Surya. Alkos berencana menerima Surya sebagai muridnya dan memberinya beberapa teknik, berharap bisa mengalahkan saudaranya Alcott dengan cara ini. Setelah mendengar perkataan Alkos, Surya langsung terkejut dan berkata, jadi, Senior Alkos, kamu dan Master Alcott sama-sama abadi. Ya, benar, klan naga adalah anggota penjaga dimensi. Jadi, kita nggak bisa mati. Mendengar ini, Surya tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dia dengar dari Alcott sebelumnya, kemudian dia berkata,
kalau begitu, kultivator yang akhirnya menjadi penjaga dimensi melalui pembunuhan dan penjarahan brutal, bukankah dia juga akan mati? Alkos menatap Surya, terdiam sejenak dan menjawab, orang yang kamu sebutkan itu cuma penjaga dimensi yang paling rendah. Orang seperti itu nggak bisa lepas dari hidup dan mati. Baiklah, Surya, karena kamu sudah makan sup ikan segarku, mulai sekarang kamu akan menjadi muridku. Apa? Sahut Surya tertegun. Alkos tersenyum tipis dan bertanya, kenapa, kamu nggak mau? Enggak, tentu saja aku mau. Surya senang menjadi murid Alkos. Lagi pula, makin banyak guru yang dia miliki, makin banyak teknik yang bisa dia pelajari. Apalagi, situasi saat ini makin berbahaya. Hal ini bukan lagi tanggung jawab Surya sendiri. Sekarang, masalahnya adalah kelangsungan hidup seluruh dimensi di bumi. Oleh karena itu, Surya tidak punya alasan untuk menolak. Alkos berkata, bagus sekali. Saat kamu menjadi murid dari Master Alkot, berapa lama dia mengajarimu? Master mengajariku selama 2 bulan. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajarimu selama 3 bulan. Jangan tanya kenapa aku membutuhkan 1 bulan lagi. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, maka aku bisa memberitahumu. Jawabannya adalah karena aku harus melakukan sesuatu yang lebih baik dari dia. Bab 2501. Surya menatap Alkos tanpa berkata-kata. Meskipun Surya tidak tahu apakah Alkos cukup kuat untuk menjadi seorang guru, tetapi menilai dari cara dia berinteraksi dengan kakaknya Alkot, sepertinya Alkos ini agak licik. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa? Bukan apa-apa. Baiklah. Alkos mengangkat tangannya untuk memegang bahu Surya, kemudian dia berkata, karena kamu sudah memujaku sebagai gurumu, mulai sekarang aku akan mengajarimu. Seseorang dari dunia cahaya nggak mungkin menggunakan energi dunia kegelapan. Energi gelap hanya bisa digunakan kecuali menemukan celah dimensi atau ketika energi dunia kegelapan dan dunia cahaya saling bertemu, maka energi gelap dapat digunakan. Kalau kamu ingin mengendalikan energi gelap, kamu harus memahami dulu arti sebenarnya dari kegelapan. Surya, jawab aku, apa yang ada di dalam kegelapan? Surya menggelengkan kepalanya dan menjawab, nggak ada apapun di dalam kegelapan. Ya, ini cuma salah satu misteri kegelapan. Ingat, ada juga perasaan dingin, kesepian dan kebencian di dalam kegelapan. Misteri ini akan membuat orang meledak dengan energi gelap yang kuat. Alkos mengulurkan tangan kanannya, tiba-tiba bola energi hitam gelap muncul di telapak tangannya. Tidak lama kemudian, bola energi itu menjadi makin besar dan Alkos langsung membombardir bola energi itu ke arah Surya. Master! Surya berteriak. Detik berikutnya, bola energi gelap menyatu dengan Surya seperti setetes air. Alkos lalu berkata, Surya, cara terbaik untuk memahami energi gelap adalah dengan berada di dalamnya. Bola energi gelap ini adalah hadiah yang kuberikan padamu. Duduk saja di dalam dan bermeditasi untuk memahaminya. Begitu kamu memahami misteri kegelapan dan menyerap energi ini, kamu pasti bisa keluar darinya. Surya ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Alkos tidak mendengarkan kata-kata Surya lagi. Dia hanya meregangkan tubuhnya dan masuk ke rumah kayu untuk tidur. Dalam keputusasaan, Surya tidak punya pilihan selain menyilangkan kaki dan bermeditasi, lalu dia mulai memahami misteri kegelapan. Dalam benaknya, perkataan Alkos terus bergema. Surya mencoba memahami, tetapi ternyata dia tidak dapat menyerap energi gelap. Bola energi gelap akan langsung membeku di permukaan tubuh Surya saat menyentuhnya. Tampaknya masih ada kesenjangan besar antara mendengar sesuatu dan memahami sesuatu. Kultivasi harus dipahami sendiri. Jika tidak, walaupun orang lain memberi tahu rahasianya pada Surya, dia tetap tidak akan mengetahui misteri di baliknya. Setelah Surya menyesuaikan pola pikirnya, dia mulai memahami misteri kegelapan lagi. Kali ini, Surya membutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk akhirnya memahami misteri kegelapan, berhasil menyerap energi gelap dan keluar darinya. Master, Alkos menyilangkan tangan di dada, mengangguk seraya berkata, bagus, sepertinya kamu sudah memahami misteri kegelapan. Sekarang, kamu cuma punya satu hal yang tersisa. Apa? Biarkan energi gelap mengembun menjadi suatu entitas. Dengan cara ini, kamu akan mempelajari. Intinya, apa? Bersambung ke bab 2502. Terima kasih.